Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya mayoritas bangsa Arab masih mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dan menganut agama yang dibawa beliau. Nabi Ismail alaihi salam, beliau meneruskan dakwah ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu menyembah Allah dan mentauhidkannya. Akan tetapi setelah wafat beliau, lama-kelamaan akhirnya masyarakat mulai lupa tentang apa yang pernah diajarkan oleh Nabi Ismail alaihissalam kepada mereka. Akan tetapi sekalipun begitu, tentang ketauhidan dan beberapa syiar agama Ibrahim alaihissalam masih tersisa pada mereka. Hingga muncullah seseorang yang bernama Amr bin Luhai. Dia adalah pemimpin Bani Khuza'ah. Dia tumbuh sebagai orang yang dikenal dan suka berbuat baik, beramal saleh, bersedekah dan sangat respek terhadap urusan-urusan agama ini. Sehingga semua orang pada waktu itu mencintainya dan hampir-hampir mereka menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali Allah yang disegani. Pada suatu ketika, Amr bin Luhai ini mengadakan perjalanan ke negeri Syam, dan di sana dia melihat penduduk negeri Syam yang menyembah berhala, dan Amr bin Luhai menganggap perbuatan-perbuatan orang negeri Syam itu perbuatan yang baik dan benar menurut Amr bin Luhai. Maka Amr bin Luhai ini menganggap negeri Syam ini adalah tempat para rasul dan diturunkannya kitab. Maka dia menganggap seluruh apa yang diperbuat oleh masyarakat itu semuanya adalah hak, artinya benar. Maka dia pulang ke Mekah sambil membawa berhala yang bernama Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Setelah dia meletakkan berhala ini dalam Ka'bah, dia mengajak penduduk Makkah untuk menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. Maka orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Makkah kerana mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Maka berhala yang paling dahulu mereka sembah adalah namanya Manat, yang ditempatkan di Mushallal di tepi Laut Merah dekat Kudaid. Kemudian mereka membuat Latta di Taif dan Uzza di Lembah Kurma, artinya di Wadi Nakhlah. Ketika berhala tersebut merupakan yang paling besarnya. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat Hijaz. Dikisahkan kaum muslimin dan muslimat bahwasanya Amr bin Luhai ini sebenarnya mempunyai pembantu-pembantu dari kalangan jenis jin dan syaitan. Maka suatu ketika Amr bin Luhai ini diberitahu oleh jin-jinnya bahwasanya telah terdapat berhala-berhala pada kaum Nuh, artinya bernama Wud, Suwa, Ya'qut, Yahud dan Nasr, yang terpendam di Jeddah. Maka seketika itu dia mendatangi Jeddah dan mencari keberadaan berhala-berhala itu. Lalu Amr bin Luhai membawanya ke Tihamah. Maka setelah musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada kabilah-kabilah. Mereka membawa pulang berhala-berhala itu tiap-tiap kabilah masing-masing mereka, sehingga di setiap kabilah dan setiap rumah hampir-hampir pasti ada berhalanya. Mereka juga memajang berbagai macam berhala dan patung di Masjidil Haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, maka di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala kurang lebih. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu hingga runtuh semuanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan daripada Masjidil Haram dan dibakar. Begitulah kisah kemusyrikan saudara-saudaraku
yang terjadi pada masa jahiliyah, bagaimana orang menyembah berhala-berhala untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menganggap dirinya masih menganut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bissawab.